Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 4026 sampai bab 4030. Bab 4026. Jarum ini sangat tipis dan pendek, jauh lebih kecil dari jarum penampung darah biasa. Dalam keadaan normal, tidak akan terlalu sakit jika ditusuk dengan jarum seperti itu. Tetapi ia merasa bahwa setelah jarum ini ditusukkan, rasa sakit yang hebat menyebar cepat dari lubang jarum ini dan sensasi nyeri serta intensitasnya terus meningkat. Wan Pujung membuka mulutnya dan berkata, "Mungkin ada sedikit cairan obat di ujung jarum. Jadi Anda seharusnya sudah merasakan sedikit. Tetapi cairan obat di ujung jarum hanya menyumbang 1/1000 dari total jumlah obat Anda. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Anda setelah saya menyuntikkannya jarum ini ke dalam tubuh Anda. Saya katakan, setiap kali Anda bernapas, itu akan terasa sakit seperti mengisap seikat pecahan kaca ke tenggorokan Anda." Pria itu tiba-tiba berteriak ngeri, "Tidak, tolong jangan. Aku bilang, aku mengatakan semuanya." 10 menit kemudian, beberapa kendaraan komersial hitam diparkir di depan rumah Bibi Lee. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam keluar dari mobil dan bergabung dengan Wan Pujung di ruangan itu. Setelah itu, semua orang membawa lebih dari 10 anggota kelompok Italia yang tidak sadarkan diri ke atas mereka di beberapa kendaraan. Segera setelah itu, kedua gadis itu menaiki salah satu kendaraan komersial di bawah pengawalan Wan Pujung. Setelah itu, kendaraan niaga ini bersama dengan 4 sedan dari grup Italia sebelumnya meninggalkan rumah Bibi Lee dan meraung menuju dermaga. Bibi Lee yang masih bingung ditinggalkan di villa ditemani oleh 3 tentara wanita istana Wanlong. Segera di pintu masuk kasino grup Italia, lebih dari selusin kendaraan dari berbagai jenis sudah siap. Ye Chen dibawa oleh Andre dan masuk ke dalam Rolls Royce-nya. Andre memegang pistol Beretta 92F buatan Italia di tangannya. Moncongnya selalu menghadap ke Ye Chen dan dia berkata dengan bangga, "Tuan Ye, senjata ini dibuat di kota asal saya, Italia, dan itu adalah senjata terindah di dunia. Salah satu pistol yang bagus. Jika kamu bekerja sama dengan Patu, Andre, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tetapi jika kamu berani mempermainkanku, jangan salahkan kekejamanku." Ye Chen berpura-pura pengecut dan berkata bertentangan dengan keinginannya, "Andre, jika Anda membiarkan saya bekerja sama, maka saya akan bekerja sama dengan Anda dengan baik. Anda harus menyingkirkan pistolnya agar tidak kehilangan api." Melihat bahwa dia pengecut, Andre berkata dengan wajah bangga, "Ini adalah pistol buatan Italia kami, yang terbaik dari yang terbaik. Tidak akan pernah macet atau menembak." Ye Chen menghela napas tanpa daya dan berkata dengan sedikit kasihan di matanya, "Saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukai senjata ini. Jadi, Anda harus menghargai waktu yang Anda miliki." Ketika Andre mendengarnya, dia menjadi bingung dan merasa bahwa kata-kata Ye Chen terdengar seperti tidak ada yang salah pada awalnya. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak berpikir secara mendalam. Karena menurutnya, Ye Chen sekarang adalah ikan besar di talenannya, dan dia siap untuk menebang dengan pisau dapur kapan saja, yang benar-benar merupakan keuntungan besar. Karena itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa ikan itu akan memotong dirinya sendiri secara bergantian. Segera setelah itu, konvoi juga bersiul ke terminal pelabuhan. Pada saat yang sama, di semua arah Vancouver, banyak anggota kelompok Italia menerima pesan sementara dan buru-buru pergi ke pelabuhan. Mereka semua telah menerima desas-desus bahwa bos telah memperoleh kapal barang 15.000 ton. Di masa depan, mereka akan memiliki kapal barang besar sendiri jika mereka akan terus menyelundupkan untuk mencari nafkah. Ini adalah lompatan besar yang sebanding dengan senapan untuk meriam. Melihat seluruh Vancouver, tidak ada geng yang memiliki kapal barang sebesar itu.
Oleh karena itu, setelah anggota kelompok mendengar, mereka semua sangat bersemangat dan tidak sabar untuk pergi ke dermaga untuk membuka mata. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pada saat ini kapal barang ini telah melakukan semua persiapan sebelum keberangkatan, menunggu kelompok penumpang khusus mereka naik ke kapal. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4027. Larut malam di dermaga pelabuhan Vancouver sama sibuknya dengan siang hari. Pelabuhan-pelabuhan besar pada dasarnya beroperasi 24 jam sehari, sehingga bahkan di tengah malam lampu masih terang. Sejumlah besar truk pengangkut peti kemas terus masuk dan keluar, dan dermaga terus-menerus membongkar muat kapal barang yang berlabuh. Oleh karena itu, kendaraan yang datang ke dermaga silih berganti tidak menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan. Di bawah bimbingan anggota kelompok Italia, Wan Po-jun tiba di pelabuhan terlebih dahulu dan kemudian di dermaga kapal kecil ia dapat mudah menurunkan kapal barang bobrok sebesar 1000 ton. Di kapal barang ada 8 anggota sindikat Italia dan 3 wanita muda yang diculik. Selain 2 yang dibawa oleh Wan Po-jun dan yang lain, total 5 wanita muda diculik oleh kelompok ini dan akan dikirim ke laut lepas malam ini. Pada kapal barang bobrok ini, Wan Po-jun melakukan percobaan kejutan pada geng tersebut dan menemukan bahwa pemimpin sebenarnya dari geng tersebut adalah seorang Italia bernama Francisco Ricci. Dan Francisco Ricci ini ternyata adalah adik laki-laki Andre. Menurut pengaruhan Francisco, mereka awalnya berencana untuk berlayar ke laut lepas pada pukul 3 dini hari tadi dan bertemu dengan kapal-kapal yang datang untuk mengambil barang di lokasi tertentu di laut lepas. Setelah pertemuan, pihak lain akan menjemput gadis-gadis ini terlebih dahulu untuk pembayaran transaksi. Mereka tidak akan membayar grup Italia sampai mereka membuang gadis-gadis ini. Setelah itu, Wan Po-jun langsung membawa semua orang ini ke kapal barang yang dibeli oleh Ye Chen. Dan di kapal barang ini ada lebih dari 100 tentara Istana Wanlong dalam penyergapan saat ini, hanya menunggu kelompok Italia datang ke pintu. Ketika Andre tiba di dermaga bersama Ye Chen dan sekelompok bawahannya, tim telah berkembang dari kurang dari 10 mobil di awalnya menjadi setidaknya 7 atau 80 mobil sepanjang jalan. Banyak bawahan yang menerima pesan dan pergi ke dermaga sendirian atau dalam kelompok 3 atau 5 bergabung dengan konvoi langsung setelah bertemu konvoi Andre, sehingga ukuran tim semakin besar dan meluas. Pada saat mereka mencapai dermaga, konvoi sudah membentang hampir 1 km. Kapal barang yang dibeli Ye Chen tidak berlabuh di dermaga bongkar muat karena dinyatakan membiarkan pelabuhan kosong, sehingga lokasinya jauh lebih tenang daripada area bongkar muat. Sebagian besar kapal yang merapat adalah kapal barang yang belum memulai bisnis untuk memuat, sehingga kapal dalam keadaan gelap gulita. Di kapal barang 15.000 ton milik Ye Chen, lampu menyala terang saat ini. Dari kejauhan, Anda dapat melihat tanda-tanda aktivitas personal di geladak dan di jembatan. Sepertinya pelayaran akan segera dimulai, dan orang-orang ini tampaknya sangat mirip dengan kru yang bersiap untuk berlayar. Andre melihat kapal barang besar berhenti di depannya dan dia sangat bersemangat dalam hatinya. Ia bergumam, kapal ini sangat besar. Pada saat ini, di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk segera bergegas ke kapal. Berdiri di haluan dan berteriak, "Aku Raja Vancouver. Dengan kapal seperti itu, kekuatan kelompok saya juga dapat meningkat banyak di masa depan. Dan saya juga dapat mengembangkan bisnis perkapalan di masa depan." Grup Italia yang dikuasainya hanya dapat dianggap sebagai geng lapis kedua di seluruh Vancouver. Meskipun dia selalu memiliki ambisi untuk berkembang, dia tidak dapat menemukan cara untuk berkembang. Tetapi semuanya berbeda sekarang. Dengan kapal ini, grup memiliki lebih banyak kemungkinan dan ruang yang lebih luas. Mungkin kapal ini adalah tempat impian Anda dimulai. Memikirkan hal ini, hatinya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Setelah mobilnya berhenti di tepi dermaga, Andre tidak sabar mendorong pintu dan turun dari mobil. Segera setelah itu, puluhan kendaraan parkir berjajar di dermaga pantai. Andre berjalan ke sisi lain di kursi belakang, membuka pintu mobil, mengarahkan pistol ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, tolong keluar dari mobil." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4028. Ye Chen berpura-pura marah dan turun dari mobil.
tampak seperti dia sedih, tetapi hatinya sudah bahagia. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Andre ini sangat mudah ditipu. Dia hanya melemparkan umpan di depannya, dan sebelum dia sempat memancing ikan, ikan itu berinisiatif menggigit kailnya. Selain itu, dia adalah raja ikan di antara sekelompok ikan, membawa adik-adiknya untuk menggigit kail bersama-sama. Perasaan ledakan sekali, tembak ini sangat asam dan menyegarkan. Seluruh proses pengangkatan ikan sangat lancar dan setiap langkah pengembangan berada di bawah kendali Ye Chen. Pada saat ini, kedua atau ketiga ratus orang turun dari lusinan mobil lain. Sekelompok orang sangat bersemangat ketika mereka melihat kapal di depan mereka. Beberapa dari mereka berteriak keras, "Bos, karena kapal ini milik kita di masa depan, kita harus membawa kapal ini ke laut lepas dan merayakan dengan pesta besar di geladak kapal ini." Proposal ini segera disetujui oleh semua orang dan adegan ini penuh dengan sorakan. Yang lain berteriak, "Kalau begitu, kamu harus menemukan lebih banyak gadis seksi. Omong-omong, cari DJ untuk membuat suasana." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka bersorak lagi. Gauli berkata dengan bangga, "Jika ada pesta, pastikan untuk menyiapkan lebih banyak anggur. Dan ketika saya mabuk, saya akan tidur di geladak." Andre juga puas dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, semuanya besok malam kita akan mengadakan pesta super yang belum pernah terjadi sebelumnya di geng Kanada." Setelah selesai berbicara, dia menatap Gauli dan berkata dengan serius, "Gauli, kamu bertanggung jawab atas masalah ini." Gauli berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir bos, saya pasti akan membuat pesta ini seru." Andre mengangguk puas, menatap kru di geladak dan berteriak, "Hei, turun dan buka parka untuk Lauzu." Karena ukuran kapal kargo yang lebih besar, ketika merapat di pelabuhan, ketinggian geladak paling atas hanya 10 meter atau setinggi 20 meter dari dasar dermaga. Oleh karena itu, setelah dok pintu samping akan dibuka, setelah dipasang dengan beberapa kabel dan papan akan ditempatkan di antara pintu dan dasar dok untuk memudahkan naik dan turunnya kapal. Andre berdiri di luar pintu kabin saat ini, tepat ketika kabin tertutup dan hanya bisa dibuka dari dalam. Namun, para kru tampaknya tidak setuju dengannya dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu? Tolong tinggalkan kapal barang kami segera atau saya akan memanggil polisi." Andre mendorongkan pistol ke Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, beritahu dia." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ini aku, buka parkanya." "Tuan Ye," para kru berseru dan dengan cepat bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja Tuan Ye? Apakah Anda ingin saya memanggil polisi?" Ye Chen buru-buru berkata, "Tidak perlu memanggil polisi, mereka semua adalah temanku." Kamu dengan cepat membuka parka. Kemudian kru berkata, "Oke Tuan Ye, tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Kawan kedua, teman kedua, buka parkanya. Tuan Ye ada di sini." Segera, pintu tertutup di sisi kapal kargo dibuka dan seorang anggota kru di dalam melihat Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye." Ketika Andre melihat parka terbuka, dia merasa seperti seorang jenderal yang bertempur di mana-mana di zaman kuno, yang baru saja meletakkan sebuah kota. Dan pihak lain telah membuka gerbang kota dan menunggu pekerjaan dan perintahnya. Pada saat ini, suasana hatinya luar biasa bersemangat, dan rasa dirinya telah berkembang dari ranah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puas, dia berteriak kepada anggota kelompok belakangnya, "Saudara-saudara, kapal ini akan menjadi milik kita di masa depan. Ikutlah denganku dan selamat berkunjung." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4029. Andre mengeluarkan raungan kegembiraan dan ekstasi, yang juga membuat anggota kelompok di belakangnya sangat bersemangat. Semua orang bersiap-siap menunggu untuk naik kapal untuk mencari tahu. Pistol Andre ditekan ke Ye Chen dan dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, sulit bagi Anda untuk memimpin di depan." Ye Chen tidak berbicara dan masuk. Andre dan Gauli mengikuti dengan cermat dan orang-orang di belakang mereka bersorak dengan cepat mengikuti dan menyerbu masuk.
Jenis kapal barang besar, bagian daya, bagian kontrol dan bagian kru semuanya ada di buritan, sedangkan bagian depan penuh dengan penyimpanan kargo. Masuk dari palka ini, orang pertama yang masuk adalah tangga dan struktur baja yang mengarah langsung ke ruang mesin dan maju ke gudang kargo. Namun, lorong-lorong ini telah dikunci terlebih dahulu. Setelah masuk, Anda hanya bisa mengikuti tangga sepanjang jalan ke atas. Tak satu pun dari masyarakat termasuk Andre tertarik dengan struktur kapal. Mereka hanya ingin bergegas ke lantai atas dan menguasai seluruh anjungan terlebih dahulu. Jadi, sekelompok orang bergegas berkerumunan. Pada saat ini, di anjungan hanya ada beberapa tentara dari Wanong Hall dan pemimpinnya adalah Wan Pujun. Begitu Ye Chen muncul, Wan Pujun membuka mulutnya untuk melapor. Tuan Ye, kami siap. Menurut Anda, kapan kami akan berlayar? Apakah kamu masih ingin berlayar? Andre di sebelah Ye Chen mencibir 2 kali, mengangkat pistol dan mengarahkannya ke dahi Wan Pojun dan berkata dengan dingin, biarkan semua orang menghentikan pekerjaan mereka, berkumpul di geladak. Jika ada yang berani memanggil polisi, aku akan membunuhmu dulu. Melihat moncong senjata pihak lain, Wan Pojun tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit tercengang dan menghela napas kepada Ye Chen. Tuan Ye, sejujurnya, bawaan saya tidak ingat kapan terakhir kali seorang menodongkan pistol ke kepala. Andre tidak menyangka Wan Pojun akan berani berbicara dengannya seperti ini dan segera berkata dengan ekspresi ganas. Nah, di Vancouver, jangan berbicara terlalu keras dan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di sini. Kamu seperti karakter kecil yang bodoh dan kamu tersinggung di sini. Orang tidak tahu bagaimana nanti. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa 2 kali dan berkata kepada Wan Pojun, Pojun, ini adalah bos grup Italia Vancouver. Dikatakan bahwa dia dapat menutupi langit dengan 1 tangan di Vancouver, yaitu sangat luar biasa. 1 tangan menutupi langit. Wan Pojun tidak bisa menahan tawa. Tuan Ye, sejujurnya, meskipun bawahan saya tidak melakukan bisnis di Amerika Utara, mereka masih memiliki pemahaman tentang situasi di Vancouver. Dengan mengatakan itu, Wan Pojun memandang Andre dengan jijik dan mencibir. Tempat kecil ini memiliki total populasi kurang lebih dari 1 juta. Dan kata-kata naga tersembunyi dan harimau jongkok jauh dari dibicarakan. Paling banyak, sebagian campuran ikan dan naga. Namun, tempat ini memiliki populasi kecil, tetapi ada banyak geng yang mengejutkan. Sejujurnya, pada dasarnya, negara-negara dengan populasi yang relatif besar memiliki lebih banyak imigran di sini, sehingga mereka akan membentuk kelompok kecil mereka sendiri. Dari segi ukuran, orang di Italia bahkan tidak bisa berperingkat ketiga besar, dan dalam efektivitas tempur, mereka bahkan tidak bisa berperingkat kelima besar. Pada tahun-tahun awal, bahkan Vietnam mampu menjatuhkan mereka ke tanah dan memukul mereka. Tanpa kekuatan untuk melawan, geng-geng Italia telah lama dipukuli kembali ke Sisilia. Bajingan, kamu sedang mencari kematian. Ucapan Wan Pojun langsung membuat marah semua anggota geng termasuk Andre. Andre bahkan membuka palu pistol, seolah-olah Anda mengatakan yang sebenarnya lagi dan saya akan membunuh Anda. Meskipun mereka semua tahu bahwa geng mereka tidak berada di peringkat ketiga besar di Vancouver, mereka juga tahu bahwa kekuatan tempur mereka tidak berada di peringkat 5 besar. Tetapi ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang pelaut yang benar-benar membuat mereka merasa terhina. Secara khusus, kalimat terakhir Wan Pojun mengenai kelemahan mereka. Geng Italia benar-benar tidak beruntung tahun ini. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4030. Alasan mengapa dulu rukun di Kanada hanyalah karena mereka datang lebih awal. Sebelum gelombang besar imigran Asia ke Vancouver, mereka sudah keluar dari Sisilia dan membangun kekuatan mereka sendiri di Amerika Serikat dan Kanada. Namun, setelah Perang Vietnam, sejumlah besar pensiunan dan tentara Vietnam yang kalah dari Kanada dengan kualitas militer yang sangat baik, mereka segera menempati tempat di Kanada. Grup Italia tidak memiliki hari yang baik sejak saat itu. Kemudian dengan munculnya geng Cina dan infiltrasi pasukan Eropa Timur menjadi semakin sulit bahkan bagi orang Vietnam, belum lagi kelompok Italia.
Selama bertahun-tahun, seluruh kelompok Italia telah bertahan di celah-celah dan hari-hari benar-benar menyedihkan. Pada saat ini, Wan Pujun menutup mata ke pistol Andre, bahkan tidak memandangnya, tetapi berkata kepada Ye Chen dengan tenang, "Tuan Ye, di tempat kecil dengan kurang dari 1 juta orang di Vancouver, jika Anda tertarik, selama kamu memberi bawahanmu 1 malam, aku bisa membuat para pemimpin semua geng di Vancouver berlutut di depanmu dan menyanyikan penaklukan." Persetan, semua anggota kelompok Italia hampir mengamuk dan bahkan Gauli sangat marah. Meskipun Anda tidak tahu cara mendengar kata-kata Wan Pujun, dia juga tahu bahwa dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Dia memandang Wan Pujun dan berkata dengan suara dingin, "Kamu benar-benar arogan. Awalnya, saya hanya menginginkan kapal ini dan saya tidak ingin melakukan apapun kepada Anda, anggota kru, tetapi karena Anda tidak tahu bagaimana menyanjungmu, jangan lakukan itu. Kalahkan aku karena kasar padamu." Wan Pujun melirik Andre dan berkata dengan ringan, "Alasan mengapa kamu masih hidup sepenuhnya karena Tuan Ye ingin meninggalkanmu sendirian. Jika tidak, saat kamu mengarahkan pistol ke arahku, kamu sudah mati." Ketika Gauli mendengar ini, dia segera menjadi marah, menunjuk Wan Pujun dan memarahi dengan gigi terkatup. "Apakah Anda membiarkan keledai menendang otak Anda? Sutradang menjalankan perahu sialan. Berani Anda membual tentang omong kosong semacam ini? Brengsek, kamu lama sekali." Wan Pujun tersenyum sedikit dan bertanya kepada Gauli dengan rasa ingin tahu, "Saya tidak begitu mengerti. Anda orang Cina, mengapa Anda ingin menjadi anjing dengan sekelompok orang Italia?" Gauli segera marah dan dia mengertakkan gigi dan memarahi. "Sial, siapa yang bilang aku anjing? Aku orang kedua dari kelompok Italia." Wan Pujun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Orang kedua, jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu di masa depan." Gauli saat ini tidak tahu apa yang dimaksud Wan Pujun dengan apa yang disebut kepedulian berlebihan. Dia hanya tahu bahwa martabatnya pada saat ini telah ditantang dan dihina dan tidak seperti sebelumnya. Setelah itu, dia segera berkata kepada beberapa anggota kelompok Italia di sekitarnya, "Kalian tarik orang ini ke geladak dan pukul dia dengan keras. Omong-omong, sobek mulutnya untukku." Anggota kelompok Italia segera berjalan ke Wan Pujun dengan agresif. Saat orang-orang ini berjalan, mereka dengan sengaja bertepuk tangan. Wan Pujun menatap Ye Chen tanpa mengubah wajahnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong beri saya perintah." Gauli tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan mengutuk, "Aku sangat yakin padamu. Aku tidak lupa berpura-pura menjadi pemaksaan ketika aku akan mati. Saya pikir Anda adalah raja dari nama keluarga yang terkenal. Orang sering mengatakan bahwa raja pemaksaan adalah kamu, kan?" Ekspresi Wan Pujun sangat dingin, tetapi dia bahkan tidak meliriknya, tetapi diam-diam menunggu perintah Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen terlalu malas untuk berpura-pura menjadi pengecut lagi. Merenggangkan pinggangnya dengan malas dan berkata dengan santai, "Pujun, sebelum Anda memulai, mari perkenalkan diri Anda kepada mereka." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.